pagi Bapak Ibu Guru sahabat belajar, ketemu lagi di channel Ica. Saya akan lanjutkan pembahasan soal-soal profesional pada mata pelajaran IPA sebagai persiapan untuk mengikuti uji pengetahuan pendidikan profesi guru. Sebelum video ini, paket 1 profesional IPA 1 sudah pernah saya bahas. Jika Bapak Ibu Guru belum melihat, saya rekomendasikan linknya di atas. Silahkan dilihat. Kemudian saya juga sudah membahas 100 soal kepribadian dan 30 soal pedagogi yang terintegrasi dengan mapel IPA. Saya rekomendasikan linknya di atas, silahkan dibuka kemudian dipelajari juga, sehingga Bapak Ibu Guru semakin siap untuk mengikuti uji pengetahuan pada akhir program pendidikan profesi guru. Kemudian, Bapak Ibu Guru yang membutuhkan file soal, seperti biasa, saya sertakan linknya pada kolom deskripsi, silahkan di-download. Sebelum kita bahas soal ini, saya minta Bapak Ibu Guru sahabat sekalian like video ini, kemudian subscribe bagi yang belum, share atau bagikan link video ini ke media sosial Bapak Ibu Guru sahabat sekalian, sehingga menambah semangat saya untuk membuat video-video pembahasan soal yang selanjutnya dan dapat bermanfaat untuk teman-teman Bapak Ibu Guru sahabat belajar yang lain yang juga sedang mempersiapkan untuk mengikuti uji pengetahuan PPG. Kita mulai 10 soal paket 1 profesional IPA 2. Soal nomor 1, terjadinya pergantian musim di bumi seperti di Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Sebaliknya, di beberapa negara belahan bumi utara dan selatan mengalami 3 musim, yaitu musim panas, musim semi, dan musim dingin. Berikut ini adalah penyebab terjadinya perbedaan musim di beberapa tempat belahan bumi adalah, dari kelima opsi, jawaban yang benar itu yang D. Bumi bergerak mengelilingi matahari sambil berotasi dengan posisi miring. Soal nomor 2. Di antara zat berikut yang termasuk dalam pengaturan bahan kimia yang selalu dipertahankan tubuh agar jumlahnya dalam rentang yang relatif konstan secara fisiologis adalah, jawabannya yang C, glukosa. Soal nomor 3. Gambar di samping adalah alat yang dapat mengubah plastik yang padat menjadi cair. Untuk mengubah plastik yang padat menjadi cair, diperlukan sejumlah kalor. Pernyataan berikut yang benar tentang hubungan kalor dan jumlah plastik yang dilebur adalah, dari kelima opsi, jawaban yang tepat adalah yang B. Jumlah kalor yang dibutuhkan melebur 10 kg plastik A, 10 kg plastik B, dan 10 kg plastik C adalah sama pada alat peleburan atau suhu yang sama. Soal nomor 4. Akumulasi listrik statis yang berlebih pada tubuh diketahui dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, seperti potensi terkena petir, menimbulkan medan listrik yang dapat membuat tubuh tersengat saat menyentuh logam. Faktor berikut yang tidak memicu akumulasi listrik statis adalah, dari kelima opsi jawaban yang tepat yang E, jenis makanan yang dikonsumsi. Jadi jenis makanan bukan merupakan faktor yang bisa memicu akumulasi listrik statis. Soal nomor 5, Amir sedang duduk di sebuah meja. Ketika melihat sebuah bolpoin di depannya, bolpoin tersebut terlihat kabur, padahal letaknya sangat dekat dengan mata. Lalu bolpoin dipegang dan dijauhkan dari mata sampai terlihat jelas saat jaraknya 50 cm dari mata. Selanjutnya, Amir meletakkan bolpoin menjadi semakin jauh dan masih tetap dapat melihat. Pernyataan yang paling tepat adalah, pada soal dikatakan, bolpoin tersebut terlihat kabur ketika jaraknya sangat dekat dengan mata. Akan tetapi, pada jarak 50 cm dari mata, bolpoin tersebut terlihat jelas. Artinya, jarak fokus si Amir adalah 50 cm. Kemudian, ketika meletakkannya semakin jauh, bolpoin tersebut masih tetap dapat terlihat. Berarti Amir tidak menderita penyakit rabun jauh.
Maka pernyataan yang paling tepat adalah yang D. Amir memerlukan kacamata dengan jarak fokus 50 cm. Soal nomor 6. Mona sedang membaca pesan singkat SMS pada telepon genggam, tetapi ia tidak dapat membaca tulisan dalam pesan tersebut, padahal letaknya sangat dekat dengan mata. Namun setelah menjauhkan handphone hingga jarak 60 cm, tulisan pada SMS baru bisa dibaca. Berdasarkan pesan tersebut, Mona diminta untuk menuju ke sebuah alamat di Jalan Kartini nomor 25. Tetapi Mona tidak dapat membaca tulisan di papan nama jalan dan nomor rumah yang dimaksud dari jarak jauh. Lalu Mona mendekati sebuah petunjuk jalan sampai terbaca jelas tulisan Jalan Kartini hingga jarak 3 meter. Ia menyusuri Jalan Kartini menuju alamat yang dimaksud dalam SMS tersebut. Mona berusaha membaca setiap nomor rumah pada jarak 3 meter agar dapat dibaca dengan jelas. Pernyataan yang paling tepat terkait soal di atas adalah, kita lihat pada soal dikatakan Mona tidak bisa membaca pesan singkat pada jarak 60 cm. Artinya, titik dekat Mona adalah 60 cm. Kemudian, Mona juga tidak bisa membaca tulisan pada papan nama jalan dan nomor rumah sampai dia berdiri pada jarak 3 meter. Pada jarak 3 meter, Mona dapat membaca tulisan papan nama dan nomor rumah yang dimaksud. Artinya, titik jauh Mona adalah 3 meter. Nah, opsi yang tepat dengan soal di atas adalah yang E, Mona perlu kacamata dengan 2 fokus. Artinya di sini Mona dikatakan menderita rabun dekat, tidak bisa membaca pada jarak yang terlalu dekat. Kemudian Mona juga menderita rabun jauh, tidak bisa membaca jelas pada jarak yang terlalu jauh, dengan titik dekatnya 60 cm dan titik jauhnya 3 meter. Soal nomor 7. Pada bel listrik, pada gambar, jika saklar SK ditekan, maka arus listrik mengalir melalui kumparan, sehingga pada A dan B timbul medan magnet yang menarik D, mengakibatkan F memukul bel G, sehingga arus terputus. Ketika arus terputus, A dan B tidak bersifat magnet, sehingga D terlepas. Pernyataan berikut yang benar tentang bel listrik tersebut adalah, dari kelima opsi, jawaban yang tepat adalah yang B. Jika seseorang menekan tombol bel listrik, maka arus akan mengalir pada kawat kumparan A dan B, yang menyebabkan besi berbentuk U akan berubah menjadi magnet yang menarik pemukul magnet. Soal nomor 8. Pernyataan berikut yang benar tentang gambar metabolisme adalah, disediakan gambar mengenai metabolisme yang terjadi pada tubuh manusia. Pernyataan yang tepat terkait gambar adalah yang A. Glukosa dan oksigen merupakan campuran yang dibakar menghasilkan campuran H2O dan CO2. Soal nomor 9. Sebagai konsumen yang sudah mengetahui bahwa penggunaan sebagian zat-zat aditif berbahaya bagi kesehatan, langkah terbaik yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari bahaya zat-zat tersebut adalah, dari kelima opsi, jawaban yang tepat adalah yang B. Memilih bahan makanan atau minuman yang menggunakan zat-zat aditif yang diizinkan oleh regulator kesehatan. Jadi, kita sebagai konsumen, apabila sudah mengetahui bahwa penggunaan sebagian zat aditif berbahaya bagi kesehatan, sedangkan zat aditif tersebut tidak bisa kita hindari penggunaannya, maka langkah terbaik untuk menghindari zat aditif yang berbahaya adalah memilih bahan makanan atau minuman yang menggunakan zat aditif yang diizinkan oleh regulator kesehatan. Artinya, dengan memilih bahan makanan yang di dalamnya mengandung zat aditif yang diizinkan, kita dapat menghindari dampak bahaya dari zat-zat aditif yang berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan untuk opsi yang A, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat-zat aditif berbahaya, opsi ini terlihat lebih mustahil untuk dilakukan karena
Pada zaman sekarang, hampir semua makanan dan minuman sudah dapat dipastikan mengandung zat-zat aditif. Akan tetapi, zat-zat aditif tidak terlalu berbahaya apabila diizinkan oleh regulator kesehatan. Soal terakhir nomor 10. Dalam metabolisme glukosa, sebanyak 49% energi disimpan dalam bentuk senyawa berenergi tinggi (ATP), sedangkan sisanya tidak dapat digunakan untuk keperluan tubuh beraktivitas. Pernyataan yang tepat tentang proses metabolisme tersebut adalah jawaban yang benar dari kelima opsi adalah yang C. Energi kimia makanan sebagian disimpan sebagai energi kimia ATP, sebagian hilang dalam bentuk energi panas dan proses metabolisme. Pernyataan ini sesuai dengan soal di mana sebagian energi disimpan sebagai energi kimia ATP, yaitu sebanyak 49% sebagai ATP, sisanya tidak bisa digunakan karena sisanya hilang dalam bentuk energi panas dan proses metabolisme. Demikian Bapak Ibu Guru sahabat belajar pembahasan 10 soal paket 1 profesional 2. Jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum, kemudian tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan pemberitahuan pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.